Assalamualaikum Sobat Excellent semuanya. Berjumpa dengan saya di channel Excellent Math. Di channel ini kita akan belajar bersama semua hal tentang matematika. Kalian bebas menanyakan soal tentang matematika di kolom komentar, dan akan saya bahas pada video-video berikutnya. Tonton terus sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Itu tentang koordinat kartesius. Sekarang kita berlanjut tentang persamaan linear. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel ini bentuknya adalah X sama dengan A kalau dia merupakan garis vertikal atau tegak. Sedangkan bentuk Y sama dengan B itu adalah garis horizontal atau datar. Kita sudah belajar tadi di awal tentang koordinat kartesius ketika kita mencari koordinat suatu titik, letak suatu titik. Nah, tadi sudah saya singgung tentang bentuk garis X sama dengan A maupun Y sama dengan B. Jadi contohnya, kalau ada suatu garis tegak yang melalui X sama dengan A, dalam contoh ini saya mau bikin untuk titik untuk garis yang melalui titik X, sumbu X sama dengan 3, maka ini dinamakan dengan garis X sama dengan 3. Kalau melalui Y, memotong sumbu Y pada suatu nilai B gitu, maka garis horizontal atau garis datar yang memotong sumbu Y sama dengan B ini dinamakan dengan garis Y sama dengan B. Kalau kita mau membuat garis horizontal yang memotong sumbu Y di angka 2, maka ini dinamakan dengan garis Y sama dengan 2. Ingat, kalau memotong sumbu X berarti dia dikatakan garis X sama dengan. Kalau memotong sumbu Y, maka dia dinamakan dengan garis Y sama dengan. Sekarang kalau persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel. Kalau tadi satu variabel bentuknya X sama dengan atau Y sama dengan. Kalau dua variabel, maka kita akan temukan bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Dengan A, B, C-nya anggota bilangan real, kita akan menemukan suatu garis linear, garis lurus. Ya, dinamakan persamaan linear karena garisnya itu berupa garis linear atau garis lurus. Lurusnya bisa tegak, bisa datar, bisa juga diagonal atau miring. Untuk menggambarkan nanti kalau kita ketemu dengan bentuk soal AX plus BY sama dengan C, cara penggambarannya dalam koordinat kartesius adalah: pertama, cari titik potong dengan sumbu X, yaitu dengan cara memasukkan nilai Y sama dengan 0. Pertama, cari titik potong dengan sumbu X dengan cara memasukkan nilai Y sama dengan 0. Kalau sudah, cara yang kedua, cari titik potong dengan sumbu Y dengan cara memasukkan nilai X sama dengan 0. Ingat, kalau nyari titik potong sumbu X, maka Y-nya dibuat sama dengan 0. Dan kebalikannya, kalau mencari titik potong dengan sumbu Y, masukkan nilai X sama dengan 0. Jika diperlukan, kita bisa menambahkan beberapa titik bantu dengan cara membuat tabel nilai X dan Y yang memenuhi. Kemudian, setelah itu hubungkan masing-masing titik tersebut sehingga membentuk satu garis lurus. Hanya ini caranya. Kita coba dalam soal. Misalkan kita diminta untuk menggambar grafik atau persamaan garis 2x ditambah 3y sama dengan 6 ke dalam koordinat kartesius. Pertama, tadi caranya cari titik potong dengan sumbu X dengan cara memasukkan nilai y sama dengan 0. Kita kembali ke dalam soal. 2x ditambah 3y sama dengan 6. Kita masukkan nilai y sama dengan 0. Kita ganti
Y-nya dengan angka 0. Maka 2X ditambah 3 kali 0, ya tadi 3Y, Y-nya kita ganti dengan 0. 3Y itu artinya 3 kali Y. Sehingga kalau Y-nya kita ganti 0, berarti menjadi 3 kali 0. 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. Maka akan kita dapatkan 2X sama dengan 6. Karena ini hasilnya 0. 3 kali 0 hasilnya 0. 2X ditambah 0, maka hasilnya 2X saja. 2X sama dengan 6. Maka kita akan dapatkan X sama dengan 6 dibagi 2. Ya, pemindah ruas 2 ke sebelah kanan. Dari sebelah kiri, 2 tadi adalah bentuknya perkalian. Kali kalau pindah ruas jadi bagi. Kali kalau pindah ruas jadi bagi. Ya, kali pindah ruas jadi bagi. Nanti kalau ketemu dengan penjumlahan, tambah ya. Tambah pindah ruas jadi kurang. Kalau kurang pindah ruas jadi tambah. Nah, hal-hal seperti ini, operasi aljabar seperti ini harus kalian ingat selalu. Lalu kita dapatkan 6 dibagi 2 tadi hasilnya adalah sama dengan 3. Jadi kita dapatkan X sama dengan 3. Jadi untuk Y sama dengan 0, X sama dengan 3. Artinya titik potong dengan sumbu X adalah pada koordinat 3,0. X-nya 3, ini X-nya 3, Y-nya 0. Y-nya 0. Kita dapatkan satu titik, 3,0. Kita lanjutkan dengan mencari titik potong dengan sumbu Y, yaitu dengan cara memasukkan nilai X sama dengan 0. Kita kembali ke persamaan, 2X ditambah 3Y sama dengan 6, lalu X-nya kita ganti dengan sama dengan 0. Berarti 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Ingat, 2 kali 0 itu hasilnya 0. Berarti 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Kita dapatkan 3Y sama dengan 6. Ya, karena ini 0. 0 tambah 3Y, ya 3Y saja. 3Y sama dengan 6. Sehingga Y sama dengan 6 dibagi 3. Ingat, operasi dari sini tadi, perkalian ketika kita pindah ruas ke sebelah kanan, maka menjadi pembagian 6 dibagi 3, maka Y sama dengan 2. Dengan demikian titik potong dengan sumbu Y adalah 0,2. X-nya 0, Y-nya 2, maka titik potongnya 0,2. Jika kalian masih memerlukan titik bantu, bisa dicari dengan cara seperti ini tadi. Misalkan dengan masukkan nilai X sama dengan 1, Y-nya nanti ketemu berapa, gitu. Dan seterusnya. Tapi sebenarnya dengan 2 titik ini saja sudah cukup untuk menggambar. Dengan 2 ini saja sudah cukup untuk menggambar grafiknya. Baik, kita masuk dalam koordinat kartesius. Ya. Tadi, titik potong yang pertama tadi adalah 3,0. Ingat lagi, 3,0 dan 0,2. 3,0, 0,2. Kita masukkan ke dalam grafik. Titik potong dengan sumbu X adalah 3,0. Dicari di mana letaknya 3,0. Ya, di sini. Sedangkan titik potong dengan sumbu Y di 0,2. Di mana letak 0,2? Ya, 0,2-nya ada di sana. Jadi, dari 2 titik potong ini, 3,0 dengan 0,2, 3,0, 0,2, kita hubungkan dengan garis. Garis inilah yang disebut dengan 2X ditambah 3Y sama dengan 6, sesuai dengan soal tadi. Ya, tinggal hubungkan 2 titik ini dengan satu garis lurus. Jelas ya? Kita coba dengan bentuk soal yang lain. Misalkan kita diminta untuk menggambar grafik atau persamaan linear dari persamaan X dikurangi 2Y sama dengan 4 ke dalam koordinat kartesius. Masih ingat tadi caranya? Ya, yang pertama, cari titik potong dengan sumbu X, yaitu dengan cara memasukkan nilai Y sama dengan 0. Lalu kita masukkan dalam persamaan X dikurangi 2Y sama dengan 4, Y-nya dijadikan sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Kita ganti Y di sini dengan 0, maka X dikurangi 2 kali 0 sama dengan 4. Ingat, 2 kali 0 itu hasilnya adalah 0, berarti X dikurangi 0 sama dengan 4. X dikurangi 0 hasilnya berapa? Ya, X. Penjumlahan atau pengurangan dengan angka 0 menghasilkan bilangan itu sendiri. X ditambah 0 hasilnya X, X dikurangi 0 juga hasilnya X. Ya,
X sama dengan 4. Jadi titik potong dengan sumbu X di 4,0. X-nya 4, ini X-nya, ini Y-nya. X-nya 4 dari sini, Y-nya 0 dari sini. Ya. Lanjut dengan titik potong terhadap sumbu Y, yaitu dengan cara memasukkan nilai X sama dengan 0. Ya, caranya selalu seperti ini, harus selalu diingat ini. Caranya selalu seperti ini. Kita masuk ke persamaannya, X dikurangi 2Y sama dengan 4. Kita masukkan nilai X sama dengan 0. Kita ganti X-nya 0, sehingga menjadi seperti itu. 0 dikurangi 2Y sama dengan 4. Maka 0 dikurangi suatu bilangan, ya jadi negatif bilangan itu. Menjadi min 2Y. Ya, min 2Y sama dengan 4. Maka Y sama dengan, ya hati-hati, min 2Y itu artinya min 2 kali Y. Min 2 kali Y. Ketika min 2-nya kita pindah ke kanan, menjadi bagi, bukan menjadi tambah. Kenapa begitu? Tadi di awal sudah saya jelaskan. Perkalian ketika pindah ruas menjadi pembagian. Jadi bukan menjadi plus, bukan menjadi tambah di sana. Karena operasi di sini adalah kali. Ya, ini min 2Y itu min 2 kali Y. Ketika pindah sana menjadi bagi. Ya, ingat-ingat, hati-hati dengan tanda ini. Maka Y sama dengan 4 dibagi min 2. Menghasilkan Y sama dengan min 2. Dengan demikian, titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 2. X-nya 0, ini X-nya. Y-nya min 2, ini hasil min 2 ini. Setelah itu, kalau kalian butuh titik bantu, boleh hitung. Masukkan nilai X sama dengan 1, Y-nya ketemu berapa, X sama dengan 2, Y-nya ketemu berapa, dan seterusnya. Tapi, tadi saya sudah bilang, sebenarnya dengan 2 titik ini saja sudah cukup untuk menggambar. Baik, kita masukkan ke dalam koordinat. Oh, kita ingat lagi tadi koordinatnya 4,0 dan 0, min 2. 4,0, 0, min 2. Kita masukkan ke dalam grafik. Ya, titik potong dengan sumbu X-nya adalah 4,0. Di mana letak 4,0? Ya, ini 4,0 ada di sini. Ya. Berikutnya, titik potong dengan sumbu Y, yaitu di 0, min 2. Titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, min 2. Di mana 0, min 2-nya? 0, min 2-nya berada di, ya, ini. Ada di sini 0, min 2. Jadi titiknya adalah ini, yang merah ini dengan ini. 4,0, 0, min 2. Kita hubungkan dengan satu garis. Ya, garis inilah yang disebut dengan X dikurangi 2Y sama dengan 4. Gitu. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu video kali ini. Tunggu kelanjutannya ya di video berikutnya.